Sejahtera, perkenalkan nama saya Jevanya Iglesias Saragi, ini 11 SO 3050. Pada presentasi kali ini saya akan menjelaskan berbagai struktur data yang telah dipelajari selama satu semester ini. Jadi struktur-struktur ini bukan hanya fondasi penting dalam ilmu komputer, tapi juga berperan besar dalam penyelesaian masalah dunia nyata secara efisien. Jadi materi yang dibahas akan mencakup linked list, double linked list, stack queue, binary search tree, hash table, graph dan heap. Jadi dengan memvisualisasikan bagaimana operasi-operasi dasar pada setiap struktur data berjalan, saya berharap uh, penonton tidak hanya mengingat definisinya saja, tapi juga benar-benar memahami bagaimana masing-masing bekerja secara mendalam. Jadi praktikum ini bertujuan supaya mahasiswa tidak hanya tahu struktur data secara teoritis, tapi juga bisa menjelaskan dan memahami bagaimana proses kerja dari metode yang digunakan dalam tiap struktur data. Jadi proses visualisasi ini sangat penting di sini karena terkadang teks dan kode saja tidak cukup untuk menggambarkan bagaimana data berpindah dan dimanipulasi. Melalui visualisasi kita juga bisa melihat bagaimana kompleksitas waktu sebuah konsep penting dalam ilmu algoritma berpengaruh pada efisiensi. Misalnya dengan memperhatikan perbandingan waktu akses data antara linked list dan array, atau bagaimana pohon biner bisa mempercepat pencarian. Praktikum ini juga membiasakan kita untuk tidak hanya mengandalkan apakah berhasil atau tidaknya suatu metode, tetapi juga bertanya seberapa cepat dan efisien metode ini berjalan. Jadi yang pertama ada linked list. Jadi linked list ini adalah struktur data linear yang terdiri dari serangkaian node. Setiap node itu menyimpan nilai dan referensi atau pointer ke node berikutnya, tidak seperti array. Linked list itu tidak memiliki indeks tetap. Hal ini membuatnya sangat fleksibel karena penambahan atau penghapusan data di tengah list tidak memerlukan pergeseran elemen lain. Operasi seperti append atau menambahkan di akhir dan prepend menambahkan di awal bisa sangat efisien. Pen hanya memerlukan waktu konstan eh, O1 jika kita memiliki akses ke tailnya, sementara prepend selalu O1 karena hanya melibatkan perubahan pointer. Namun operasi seperti get dan set membutuhkan waktu ON karena kita harus menelusuri node satu persatu hingga mencapai posisi yang diinginkan. Jadi proses reverse pada linked list juga merupakan proses yang menarik karena melibatkan pembalikan seluruh arah pointer antar node. Ini memerlukan pemahaman logika pointer dan berjalan dalam waktu ON. Kemudian ada double linked list. Double linked list ini memiliki struktur yang hampir sama dengan linked list. Namun dengan satu perbedaan penting. Setiap node menyimpan dua pointer, satu ke node sebelumnya dan satu ke node selanjutnya. Hal ini membuat navigasi data menjadi dua arah dan jauh lebih fleksibel dalam beberapa kasus. Keuntungan utamanya adalah terlihat ketika kita ingin menghapus elemen dari akhir list atau remove list. Pada linked list biasa, kita harus melakukan traversal dari awal sampai akhir. Namun dengan double linked list, jika kita punya pointer ke tail, kita bisa langsung menghapus tanpa perlu traversal. Cukup dengan O1. Operasi seperti insert atau remove di tengah list juga menjadi lebih mudah dan efisien karena kita dapat menavigasi baik dari depan maupun belakang, tergantung mana yang lebih dekat. Jadi struktur ini sangat berguna dalam sistem yang membutuhkan kemampuan mundur dan maju seperti fitur undo, redo. Kemudian ada stack. Jadi stack merupakan struktur yang data yang sangat sederhana namun sangat kuat. Ia bekerja berdasarkan prinsip LIFO, last in, first out. Bayangkan sebuah tumpukan piring. Piring terakhir yang ditumpuk adalah piring pertama yang diambil. Dalam stack, kita menggunakan dua operasi utama, push untuk memasukkan elemen ke atas tumpukan, dan pop untuk mengambil elemen teratas. Jadi kelebihan utama stack adalah operasinya yang cepat, baik push maupun pop memiliki kompleksitas waktu O1. Stack baik digunakan dalam proses pemrograman, salah satunya dalam call stack, yaitu struktur yang mencatat pemanggilan fungsi dalam program. Ia juga digunakan dalam evaluasi ekspresi matematika dan parsing. Kesederhanaan strukturnya menjadikannya alat yang andal untuk berbagai algoritma. Kemudian ada queue. Queue ini mengikuti prinsip FIFO atau first in first out. Ini seperti antrian di kasir atau pintu masuk bioskop. Jadi elemen yang pertama masuk akan menjadi elemen pertama yang keluar. Struktur ini memiliki dua operasi utama. NQ untuk memasukkan elemen ke belakang dan DQ untuk memasukkan elemen ke dari depan. Kedua operasi ini berjalan dalam O1 membuat Q
sangat efisien untuk manajemen tugas-tugas yang membutuhkan pemrosesan secara berurutan. Contohnya termasuk sistem penjadwalan CPU, manajemen print job, atau simulasi lalu lintas. Q juga sangat penting dalam algoritma pencarian seperti breadth first search atau BFS pada graf. Kemudian pada binary search tree. Jadi binary search tree ini adalah jenis pohon biner di mana setiap node memiliki dua anak dan struktur ini mengikuti aturan. Semua nilai di sub pohon kiri lebih kecil dari node induk dan semua nilai di sub pohon kanan lebih besar. Jadi aturan ini memungkinkan kita untuk melakukan pencarian, penyisipan, dan penghapusan dengan sangat efisien dalam waktu rata-rata O logaritma N. Namun, performa tersebut hanya tercapai jika pohonnya seimbang. Jika tidak, misalnya jika data dimasukkan dalam urutan menaik, maka pohon akan menyerupai linked list dan kompleksitasnya memburuk menjadi ON. Karena itu, pemahaman tentang keseimbangan dalam BST ini sangat penting. Struktur ini baik digunakan untuk pengurutan dinamis, implementasi set dan map, serta dasar dari pohon-pohon lain seperti FL tree dan Black tree. Kemudian pada hash table memungkinkan kita untuk menyimpan data berdasarkan key dan mengaksesnya dengan sangat cepat. Data disimpan dalam array, namun indeks ditentukan oleh hash function. Operasi set, menyimpan, dan get mengambil berjalan dalam waktu konstan O1, asalkan tidak terjadi tabrak atau collision. Namun ketika dua kunci menghasilkan indeks yang sama, kita harus menangani collision misalnya dengan teknik chaining atau open addressing. Walau begitu, hash table tetap merupakan struktur data paling efisien untuk operasi pencarian berbasis kunci. Ia digunakan dalam hampir semua aspek pemrograman modern, dari struktur dictionary di Python sampai pemetaan dalam database. Kemudian eh, ada graph. Jadi graph ini adalah struktur data yang terdiri dari simpul atau nodes atau vertices dan sisi edges yang menghubungkan pasangan simpul. Graph bisa bersifat terarah atau tidak terarah tergantung dari apakah hubungan antar simpul memiliki arah tertentu. Operasi pada graph termasuk menambahkan simpul add vertex, menambahkan sisi add edge, dan menghapusnya remove edge remove vertex. Graph sangat berguna untuk memodelkan hubungan kompleks seperti jaringan sosial, rute transportasi, atau jaringan komputer. Operasi dasar pada graf umumnya O1, tapi penghapusan simpul bisa memerlukan waktu O, V tambah E, tergantung jumlah simpul dan sisi yang terhubung. Algoritma seperti BFS, DFS, Dijkstra, dan A bintang semuanya menggunakan graf sebagai dasar. Dan yang terakhir ada heap. Jadi heap adalah struktur data pohon yang digunakan untuk mengimplementasikan priority queue. Ada dua jenis utama, min heap dan max heap. Pada min heap, nilai terkecil selalu berada di atas, sedangkan pada max heap, nilai terbesar yang di atas. Operasi insert dan remove membutuhkan penyesuaian struktur agar heap tetap terjaga, menggunakan proses bubble up dan sync down. Semua operasi penting pada heap berjalan dalam waktu O logaritma N. Struktur ini sangat penting dalam situasi yang memerlukan pengambilan elemen minimum atau maksimum secara cepat, seperti pada algoritma pengurutan heap sort, algoritma Dijkstra, atau penjadwalan sistem operasi. Jadi melalui praktikum ini kita telah belajar bahwa setiap struktur data memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tidak ada struktur data yang sempurna untuk semua masalah. Memahami bagaimana operasi dasar bekerja serta kompleksitas waktu dari setiap metode adalah kunci untuk memilih struktur data yang tepat. Visualisasi tidak hanya membuat kita lebih mudah memahami, tetapi juga membantu kita berpikir secara algoritmik. Dengan mengasah pemahaman kita tentang efisiensi dan struktur, kita dapat menyusun program yang lebih optimal dan terorganisir. Saya harap presentasi ini membantu memperkuat fondasi kita dalam dunia algoritma dan struktur data. Sekian untuk presentasi saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan atas waktu dan perhatian yang saya ucapkan. Terima kasih.